Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah ini, saya berpesan khususnya kepada diri saya pribadi dan pada umumnya para jamaah sekalian. Marilah kita tidak bosan-bosan, terus-menerus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah serta meninggalkan semua larangan-larangannya. Takwa juga dalam arti taat serta patuh terhadap yang telah disyariatkan Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita semua masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah sholat Jumat yang berbahagia ini, serta menjalankan ibadah-ibadah lainnya, ibadah maghdoh maupun ibadah ghairu maghdoh. Para jamaah Jumat yang berbahagia, alangkah indahnya ketika kita selalu memperhatikan lagi kebiasaan kita selama ini. Kita selalu introspeksi diri supaya kita lebih berkualitas lagi dalam hidup, untuk memperbaiki sifat dan perilaku kita supaya lebih baik lagi dari dosa-dosa yang selama ini kita sengaja maupun tidak sengaja. Khatib ingin menukil dalam satu hadis. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari beliau 100 kali meminta ampunan kepada Allah. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau kekasih Allah
tidak perlu engkau meminta ampunan kepadanya, engkau akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Lantas kenapa engkau selalu meminta ampunan kepada Tuhanmu? Apa yang dikatakan Nabi? Apa yang dikatakan Rasul? Wahai para sahabatku, begitu besar karunia Allah yang telah diberikan kepadaku. Aku dijamin dimasukkan Allah ke dalam surganya. Aku diampunkan segala dosa-dosa yang kulakukan. Aku malu andai bersujud dan memohon ampunan kepadanya pun aku tak mampu. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah banyak diberikan karunia dari Allah, tapi terkadang karunia itu disalahkan. Yang seharusnya karunia itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru sebaliknya. Karunia itu untuk menunjukkan diri kepada Allah Ta'ala. Coba kita lihat badan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sesempurna mungkin. Tapi terkadang kesempurnaan itu disalahgunakan oleh kita. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan lidah, tapi terkadang kita gunakan untuk menghibah, mengfitnah, mencaci maki, menjelek-jelekan orang lain. Allah sudah menciptakan mata, tapi terkadang kita melihat yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tangan, tapi terkadang kita ambil hak orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kaki, tapi terkadang kita langkahkan untuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan hati, tapi sayang seribu sayang, terkadang kita tanamkan dendam, iri, dengki, senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Subhanallah. Para jemaah Jumat yang berbahagia, makanya dalam satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, barang siapa manusia yang usianya sudah mencapai 40 tahun tapi kebaikannya belum bisa mengimbangi keburukan yang pernah ia lakukan, maka bersiaplah, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis di atas mempunyai dua makna. Apa itu? Makna yang pertama sebagai teguran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang baru sedikit ibadah, lantas merasa dirinya paling takwa sedunia. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, tapi senantiasa tawadu dan rendah hati. Zaman sekarang, orang baru pulang haji doang, yang belum haji dianggap hina. Ini, jangan angkuh, jangan takabur, jangan sombong, nanti akan tumbuh angkuh takabur. Ingat, kenapa kita bilang tidak boleh sombong? Kita malu. Kenapa bilang kita malu? Ingat kata Rasul, yang menghancurkan Islam di kemudian hari bukan orang-orang kafir. Yang menghancurkan Islam di kemudian hari adalah orang-orang itu, Islam itu sendiri. Maka jujur kita katakan, jangan pernah mimpi agama kita akan dijunjung tinggi dan dihargai oleh agama lain kalau orang Islam itu sendiri tidak menjunjung tinggi dan menghargai agama Islam. Makna yang kedua adalah sebagai ajakan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah hebat berbuat dosa, sudah terbiasa berbuat dosa. Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingat kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kita kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Para jemaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai oleh beliau. Dan semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan hidup, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa sallamat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Rabb semata-mata hanya berharap ridho dari Engkau. Ya Allah, kebahagiaan sejati adalah bukan banyaknya orang mengenal kita, tetapi bagaimana orang bahagia mengenal kita dan seberapa besar manfaat kita untuk orang lain. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan tunjukkanlah kami kebatilan ya Allah dan berikan kami jalan untuk menjauhinya. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, matikan kami dengan keadaan Islam. Wa khtim lana bil iman, dengan membawa iman. Wa khtim lana bil khair, dengan kebaikan. Waqtim lana bis sa'adah, dengan kebahagiaan. Waqtim lana bi husnil khatimah. Waqtim lana bi husnil khatimah. Waqtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.